warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dan membahas mengenai psikologi komunikasi, juga contoh kasusnya dari kegiatan jurnalis atau profesi jurnalis. Untuk lebih lengkapnya, yuk disimak videonya. Psikologi komunikasi menurut George A. Miller ialah ilmu yang berusaha menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan insiden mental serta behavioral dalam komunikasi. Lebih singkatnya, psikologi komunikasi ini artinya yaitu ilmu yang mengkaji proses komunikasi antar manusia dengan memakai psikologi sebagai sudut pandang atau perspektif menggunakan tujuan untuk mencapai komunikasi yang efektif. Nah, pada mata kuliah psikologi komunikasi ini terdapat submateri mengenai psikologi komunikator, di mana dalam psikologi komunikator ini unsur siapa yang berbicara lebih penting dari apa yang dibicarakan. Psikologi komunikator ini bermakna pada diri seorang komunikator, baik ketika ia berkomunikasi verbal maupun non-verbal. Terkandung dimensi atau muatan psikologinya. Psikologi komunikator ini juga merupakan percampuran antara ilmu psikologi dengan komunikasi. Nah, psikologi komunikator artinya ketika seorang komunikator berkomunikasi dengan komunikan yang berpengaruh tidak hanya apa yang ia katakan saja, tetapi juga memerlukan penampilan. Misalkan, di sini saya ambil contoh kasus tokoh yang melakukan kegiatan jurnalis atau profesi jurnalis yang berkaitan dengan materi yang sedang kita bahas tentang psikologi komunikator. Beliau adalah seorang wartawan sekaligus host atau presenter pada salah satu program talk show di stasiun televisi swasta. Ya, tokoh tersebut bernama lengkap Andi F. Noya, yang terbilang sukses dalam membangun acara talk show yang berbeda dari yang lainnya. Sebelum lanjut ke pembahasannya, mari kita simak terlebih dahulu cuplikan saat Andi menjadi host di acara talk show Kick Andi yang ditayangkan di Metro TV. Tunggu dulu. Berarti kalau kamu bekerja seperti ini bisa disebut petani? Iya, bisa disebut sebagai petani karena kita melakukan proses budidaya, ya, proses budidaya dan juga proses pengolahan pasca panen dan juga marketingnya kita lakukan di perusahaan kita. Artinya kalau orang bilang, wah Ray ini petani, kamu tersinggung, merasa direndahkan atau? Saya nggak pernah tersinggung, bahkan ketika saya melamar istri saya juga menyampaikan bahwa saya petani. Mertua bagaimana reaksi mertua? Mertua, alhamdulillah saya dapat mertua yang mendukung juga. Gitu, walaupun ya. menyebut dirimu petani. Ya, betul. Mertua nggak keberatan? Nggak keberatan, karena petani kan sekarang itu tidak identik dengan tadi yang disampaikan miskin, kotor, kumuh gitu ya. Ini buktinya kan ini lihat. Ya bisa keren juga kan gitu. Iya, iya. Oke, baik, silakan duduk. Pada cuplikan video tersebut terlihat Andi F. Noya dapat menarik perhatian audiensnya, di mana dari gestur tubuh dan cara bicaranya memperlihatkan rasa empati yang besar kepada tiap narasumbernya. Dalam dialog yang dilakukan, Andi Noya juga sangat memegang prinsip bahwa yang saat itu menjadi pusat perhatian adalah si narasumber dan bukan dirinya. Tugasnya itu hanyalah menggiring agar pemirsa dapat tertarik bahkan terhanyut dengan kisah narasumber yang dikuliknya. Karena itulah dia akan membiarkan narasumbernya yang lebih banyak bercerita dan bukan dirinya. Nah, pada psikologi komunikator ini juga terdapat faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikator. Salah satu poinnya yaitu kekuasaan. Di poin kekuasaan ini juga terdapat 5 jenis kekuasaan menurut French dan Raven. Salah satu jenisnya yaitu kekuasaan keahlian. Nah, di mana kekuasaan ini berasal dari pengetahuan, pengalaman, keterampilan, atau kemampuan yang dimiliki komunikator. Dapat dilihat pada acara talk show Kick Andi di Metro TV ini, walaupun tanpa dibekali informasi yang cukup tentang profil narasumber, seorang Andi Noya ini mampu mengupas sisi lain dari narasumber yang menarik untuk disimak oleh halayak. Walaupun tema acaranya mengenai petani milenial, namun cerita-cerita kecil di balik perjalanan hidup narasumberlah yang justru paling banyak dikulik oleh pembawa acara berkepala plontos ini. Kemampuan seorang Andi Noya dalam menyelami sisi humanis narasumbernya ternyata berangkat dari pengalaman hidupnya yang terbilang cukup berat dan penuh perjuangan. Juga kecintaannya kepada dunia tulis-menulis dan kemampuannya dalam berempati kepada orang lain telah membuatnya berhasil menyajikan acara yang akan selalu dikenang oleh banyak orang. Demikian pembahasan mengenai submateri psikologi komunikator. Juga tadi ada beberapa contoh kasusnya. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.